Katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan di dunia ataupun di Indonesia. Prevalensi kebutaan akibat katarak setiap tahunnya selalu meningkat sebesar 0,1% dari total populasi penduduk Indonesia. Katarak adalah keluhan yang terjadi pada lensa. Katarak merupakan kondisi yang berkembang secara perlahan. Dan pada awalnya tidak terasa gangguan apa penyebabnya. Penyebab utamanya adalah penuaan, di mana stres oksidatif menumpuk dan merusak protein lensa sehingga kehilangan transparansi. Faktor resiko lain termasuk diabetes mellitus yang melalui hiperglikemia kronis memicu glikasi protein lensa dan akumulasi sorbitol, sehingga ini dapat mempercepat kekeruhan. Selain itu, paparan sinar UV jangka panjang meningkatkan produksi radikal bebas dan mengubah struktur protein lensa. Faktor tambahan seperti trauma, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, infeksi intrauterin, dan kelainan genetik juga berperan. Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat mempercepat kerusakan lensa dan mengganggu fungsi penglihatan. Pemahaman mengenai etiologi ini penting untuk upaya pencegahan, deteksi dini, dan penentuan strategi penanganan katarak yang tepat. Selanjutnya, data epidemiologi menunjukkan bahwa katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi di dunia dengan persentase sebesar 51%. Menurut data WHO, katarak menyebabkan sekitar 20 juta kasus kebutaan pada tahun 2010. Di Finlandia, katarak merupakan kasus gangguan penglihatan yang paling sering terjadi. Dari data tersebut, kita tahu bahwa katarak atau kekeruhan rasa mata merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia maupun di dunia. Perkiraan insiden katarak ini adalah 0,1% per tahun atau setiap tahun di antara 1.000 orang terdapat satu orang penderita baru katarak. Penduduk Indonesia juga memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penduduk subtropis. Sekitar 16-22% penderita katarak yang sudah dioperasi di bawah umur 55 tahun. Selanjutnya ada faktor resiko. Usia merupakan faktor utama katarak. Sekitar 48% kasus kebutaan di dunia terjadi pada usia di atas 50 tahun akibat perubahan pada lensa mata sehingga lensa kehilangan fungsinya. Jenis kelamin juga berperan dalam kejadian katarak. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki insiden dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah penurunan kadar hormon estrogen saat memasuki usia menopause, yang berpengaruh terhadap metabolisme dan perlindungan lensa mata. Selanjutnya, faktor risiko lainnya yang perlu kita waspadai yaitu kebiasaan merokok. Perokok yang mengonsumsi 20 batang rokok perharinya memiliki risiko terkena katarak 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Zat berbahaya yang ada di dalam rokok dapat meningkatkan stres oksidatif dan juga dapat merusak protein lensa, sehingga dapat mempercepat proses kekeruhan lensa. Gejala katarak pada umumnya berkembang secara perlahan dan tidak langsung menyebabkan kebutaan. Dokter akan mendiagnosis katarak dengan cara meninjau riwayat kesehatan dan gejala kamu, serta melakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh. Pengidapnya tentu akan mengalami beberapa gejala yang sering muncul. Berikut adalah beberapa gejala pada mata katarak yang perlu diketahui, yaitu penglihatan terasa kabur, kesulitan melihat dalam kondisi cahaya yang gelap, adapun sebaliknya, kesulitan melihat dalam kondisi cahaya yang terlalu terang, warna cahaya tampak lebih redup, dan penglihatan ganda pada satu bola mata. Nah, lalu untuk pengobatannya, katarak hanya dapat diatasi secara efektif melalui operasi. Tidak ada obat, makanan, atau aktivitas fisik yang terbukti mencegah atau menyembuhkan katarak. Namun, bila gejalanya ringan, cukup dengan penyesuaian kacamata karena perlindungan mata dari sinar UV dapat memperlambat perkembangan katarak. Berdasarkan jurnal terkini, katarak hanya dapat diatasi melalui operasi tanpa obat yang efektif. Perlindungan UV dapat memperlambat progresisnya. Teknik operasi terkini beralih dari EKIK ke phacoemulsification dengan gold standard dengan dukungan teknologi laser assisted surgery. SICS adalah modifikasi dari EKA dengan irisan lebih kecil, 6-8 mm, sehingga hampir tanpa jahitan, proses penyembuhannya lebih cepat, dan risiko astigmatisme lebih rendah. SICS populer di negara berkembang, karena cost efektif dengan hasil sebanding dengan phacoemulsification. Katarak dapat dicegah yang pertama melalui perlindungan terhadap sinar ultraviolet dengan memakai kacamata UV 400 dan topi yang lebar, khususnya bagi pekerja luar ruangan. Yang kedua, asupan antioksidan dari sayur maupun buah dapat mengurangi stres oksidatif pada lensa. Ketiga, hindari rokok dan alkohol berlebihan karena keduanya meningkatkan radikal bebas. Selain itu, pencegahan penyakit katarak juga bisa dilakukan dengan cara pengendalian penyakit sistemik seperti hipertensi dan diabetes. Kemudian pemeriksaan mata rutin sejak usia 40 tahun, serta edukasi masyarakat yang terbukti efektif untuk menurunkan risiko penyakit katarak.